Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita masih membicarakan sistem koordinasi manusia, sistem indera manusia, di mana sistem indera manusia yang sudah kita bahas ini yang kemarin organ mata. Sekarang kita akan membicarakan organ pendengaran kita, yaitu organ telinga kita. Nah, kita membahas organ telinga. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari organ telinga kita. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mekanisme kerja dari organ telinga. Nah, organ telinga. Ini telinga kita. Apa fungsi telinga? Telinga yang pertama itu merupakan indera pendengaran yang bisa menerima rangsang berupa suara. Yang kedua, telinga itu sebagai organ keseimbangan, menjaga tubuh kita agar tidak jatuh. Keseimbangan itu ada dua, keseimbangan statis, kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri. Yang kedua, keseimbangan dinamis, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan ketika kita bergerak. Ketika kita bergerak, maka di sini impuls saraf dari organ-organ pendengaran dikirim ke otak. Sama otak, impuls itu tadi akan dikirim ke otot-otot kaki kita agar menjaga tubuh kita tidak jatuh, agar tubuh kita tetap seimbang. Nah, organ telinga kita itu terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama, bagian luar. Ini bagian luar telinga kita. Bagian tengah. Lalu organ telinga bagian dalam. Bapak akan membahas satu persatu bagian-bagian dari telinga. Yang pertama, bagian luar, A. Pertama, daun telinga. Ini daun telinga. Fungsinya apa? Mengumpulkan dan menangkap suara untuk dimasukkan ke saluran telinga. Yang kedua ini, saluran telinga. Di dalamnya saluran telinga itu ada yang namanya rambut-rambut halus. Fungsinya adalah menghalangi benda asing yang masuk ke dalam telinga kita. Yang kedua, di dalam saluran telinga itu ada minyak serumen. Itu fungsinya menjaga permukaan telinga agar ini tidak kering. Selanjutnya bagian telinga yang B, bagian tengah. Di sini ada yang pertama membran timpani atau gendang telinga, berfungsi menerima gelombang bunyi dari luar menjadi getaran, lalu diteruskan ke sini, ke tulang pendengaran. Selanjutnya ada yang bagian tengah, yang kedua saluran eustasius, menghubungkan telinga dengan faring, saluran pernapasan. Ini fungsinya menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah dan saluran telinga luar. Seimbang agar tekanan ini tidak merobek membran timpani atau gendang telinga. Ini kalau tidak ada saluran eustasius, maka membran timpani kita akan robek. Selanjutnya bagian tengah selanjutnya itu tulang-tulang pendengaran. Nah, bagian dalam ya, itu ada tulang-tulang pendengaran. Ini masih bagian tengah ini ya. Di sini ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang pendengaran tadi itu fungsinya apa ini?
menghantarkan getaran suara dari membran timpani sini ya menuju ke rongga telinga bagian dalam. Lapisan yang membatasi telinga bagian tengah ada ini, membran timpani ini, dan tingkap jorong. Tingkap oval itu saya sebut juga tingkap jorong. Ini membatasi telinga bagian tengah. Maaf, ini masih B ya, ini ya, bagian tengah. Selanjutnya C, bagian organ telinga yang C bagian dalam. Organ keseimbangan yang pertama bagian dalam meliputi organ keseimbangan. Itu terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran. Di sini nanti akan meliputi 3. Kanalis semicularis horizontal yang mendatar, kanalis semicularis vertikal naik turun anterior itu depan, kanalis semicularis vertikal posterior. Ini yang naik turun, yang posterior, yang belakang. Organ keseimbangan itu juga yang kedua saculus dan utriculus. Itu untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya bagian dalam itu adalah jendela oval atau tingkap jorong. Ini fungsinya menyalurkan getaran ke koklea di sini atau rumah siput. Lalu selanjutnya adalah bagian dari telinga bagian dalam, jendela bundar. Setelah jendela bundar, selanjutnya telinga bagian dalam itu rumah siput, seperti siput bentuknya. Di dalamnya ini ada organ kortil yang berisi ujung-ujung saraf pendengaran. Ini berupa silia atau sel-sel rambut. Ini peka terhadap getaran. Lalu ada membran tektoralis. Ini menurunkan getaran ke sel-sel rambut ini. Di koklea atau rumah siput ini dapat membedakan suara dengan tekanan frekuensi yang berbeda. Nah, bagaimana mekanisme kerja indera pendengaran? Pertama ada getaran suara di sini. Getaran suara tadi akhirnya masuk ke daun telinga. Dari daun telinga ke saluran telinga. Lalu ke sini, membran timpani atau gendang telinga. Ini getaran suara ya, suara tadi, impuls-impuls suara dirubah menjadi getaran-getaran akan masuk ke 3 tulang pendengaran, martir, landasan, sanggurdi. Dari sini, dari 3 tulang pendengaran tadi, dari sini ya, akan sampai ke rumah siput atau koklea. Di sini ada cairan limfo, itu kalau ada getaran itu akan bergoyang. Ini nanti goyang tadi akan mengirimkan impuls tadi ke sel-sel rambut dalam organ kortil ini yang peka terhadap suara. Lalu dikirim ke saraf auditori, saraf ini dikirim ke sini, lalu dikirim ke otak. Dari otak akan diolah sehingga kita bisa menyimpulkan ini suara apa. Seperti itu. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.